Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 1 April 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Kematian Yesus membawa kehidupan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia tidak pernah gagal. Kendati mengalami banyak hambatan dari sifat sikap manusia itu sendiri yang mau diselamatkan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sifat dan sikap itu yang terbesar adalah sikap iri hati atau sifat iri hati, dengki, dan juga keserakahan serta haus akan kekuasaan yang dapat menghancurkan. Dan rupa-rupanya ini juga kadang-kadang kurang disadari oleh masing-masing orang, bahwa sifat-sifat itu sebetulnya sifat-sifat yang merugikan dalam kehidupan, terutama juga dalam kehidupan beriman. Akan tetapi cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus mengalahkan sifat dan sikap tersebut. Ya, sikap seburuk apapun akan dikalahkan oleh cinta kasih Allah. Nah, oleh karena itu, hari ini kita dapat mendapat penyegaran atau pembaharuan dalam pengetahuan iman bahwa cinta kasih itu mengalahkan segala-galanya. Kalau cinta kasih itu mengalahkan segala-galanya, maka diharapkan kita terus berbuat kasih, kendati kita menghadapi tadi sikap sifat yang demikian, iri hati, serakah, ya haus akan kekuasaan, tetapi sebaliknya kita diharapkan melawan arus. Dan semuanya ini tentu buah-buah dari puasa dan pantang yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini. Sebentar lagi kita memasuki pekan suci, maka diharapkan kita semakin meninggalkan atau mengurangi terus-menerus kalau kita mempunyai sikap-sikap yang seperti di atas tadi. Iri hati, dengki, haus dengan kekuasaan, maka kita disadarkan untuk mengubah dan untuk menghilangkannya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita melihat kuasa Allah lebih besar untuk menyelamatkan manusia. Maka diharapkan siapapun tidak perlu takut bila berada di jalan kebenaran. Sebagai jalan Allah, kendati harus mengorbankan jiwa. Kita belajar banyak dari orang-orang beriman dalam kitab suci maupun dari sejarah gereja. Bagaimana orang-orang beriman itu juga mempertaruhkan nyawanya, mempersembahkan dirinya, hidupnya bagi kemuliaan Tuhan, bagi keselamatan sesama manusia. Para santo, dan santa, ya, para kudus itu sungguh-sungguh sadar bahwa mereka menyerahkan diri seutuhnya demi keselamatan manusia atau sesama. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kematian Yesus dengan pengorbanannya membawa kehidupan bagi orang-orang yang taat dan setia di jalan penderitaan menuju kebangkitan. Ya. Hari Minggu besok kita masuk dalam pekan suci. Ya, Yesus masuk kota Yerusalem dan dieluk-elukan. Bukan tanpa alasan dan bukan tanpa sebab kalau Yesus memberanikan diri masuk ke kota Yerusalem. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengingatkan kembali akan hari-hari kematiannya. Itulah pengorbanan Yesus yang terbesar, mempersembahkan dirinya bagi keselamatan dunia. Kendati memang ada sorak-sorai, ada riuh rendah, ya, orang menyambut Yesus, tetapi Yesus sadar betul bahwa hari kematiannya itu semakin mendekat. Maka Yesus membiarkan orang juga boleh menikmati sukacita, orang juga boleh merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Ya.
Saudara-saudari yang terkasih, maka dari situ kita belajar untuk menggembirakan, untuk membahagiakan orang lain, maka kita perlu juga mengorbankan sesuatu dari diri kita sendiri supaya mereka bahagia. Tanpa pengorbanan dari kita, maka orang lain tidak bahagia. Orang lain tidak mendapatkan berkat dan juga anugerah-anugerah kalau kita tidak ikut ambil bagian menjadi saluran berkat dan juga menjadi perpanjangan kasih Allah. Oleh karena itu, sahabat Lantarsat yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita sungguh menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang mampu dan rela berkorban demi kebahagiaan sesama. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati.